Shalom. Ya, ini mungkin bagi yang lain muka baru harus stok lama ya. Bilang kiri kanan stok lama ini. Ya, saya mau ucap syukur buat kesempatan. Buat saya secara pribadi pulang kampung ya. Pulang kampung jadi ketemu dengan orang tua rohani, orang tua jasmani maupun saudara-saudara semua dalam kandungan rohani. Saya juga lahir dari tempat ini dan saya bersyukur bahwa diutus ke Maluku Utara ya, di Maluku Utara di kota yang perbatasan dengan negara lain. Ini agak sedikit pelosok ke sana. Ya, di sana banyak hal juga yang saya alami, tapi saya bersyukur semua karena anugerah. Yang bisa menjaga hidup kita semua karena firman yang tinggal di dalam diri kita. Jadi betapa penting sekali kita tetap berada pada area firman. Sebab firman adalah segala-galanya. Segala sesuatu dijadikan dari firman. Kita kuat karena firman. Kita bisa bertumbuh karena firman. Kita bisa ada karena firman. Kita diberkati karena firman. Kita menikmati kelimpahan dalam hidup kita karena firman. Makanya penting sekali untuk terus kita belajar akan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih diberkati oleh Tuhan, sedikit kemarin saya menyampaikan di dalam doa puasa kita di hari Jumat. Saya dapat tema ini kami di Morotai ya, di Morotai di sana di Maluku Utara. Tuhan kasih tema, perhatikan yang tidak terlihat. Sekali lagi, perhatikan yang tidak terlihat. Ini tema sudah berjalan hampir 2 bulanan. Ya, tema yang satu ini tapi mengubah. Tema yang satu ini membongkar. Tema yang satu ini membangun. Nah, hebatnya Tuhan bukan cuma bongkar tapi bangun. Karena Dia mengasihi kita. Jadi waktu Dia membongkar kita, jangan bilang sakit. Ya, jangan bilang sakit tetapi tetap bersyukur. Ketika tema ini disampaikan, itu dimulai dari saya secara pribadi. Bagi saya ini adalah tema besar. Saya dapat sebuah peneguhan juga ketika Ibu Gembala khotbah di YouTube, di sini ya, disiarkan di YouTube. Ada satu kalimat, untuk mengambil sesuatu yang tidak terlihat, Anda harus bangun yang tidak terlihat di dalam diri Anda. Kalau Anda tidak membangun sesuatu yang tidak terlihat dalam diri Anda, itu menjadi persoalan. Sebab Alkitab berkata iman adalah dasar yang orang tara lihat, tapi itu akan membangun perkara yang besar yang kita akan lihat. Makanya betapa penting sekali kita membangun sesuatu yang tidak terlihat di dalam diri kita. Makanya Alkitab berkata begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, untuk bisa mencapai hal tujuan akhir daripada Tuhan, untuk membangun kita. Berkat bukan hanya bicara tentang, sekali lagi, berkat bukan hanya bicara tentang materi yang harus kita terima, tetapi berkat akhir daripada tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah agar supaya kita menjadi sama seperti anaknya Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan kita bagi Dia. Itu tujuan akhir. Ketika orang percaya tidak sampai pada titik ini, ketika gereja tidak sampai pada titik ini, gereja salah menempatkan tujuan dari untuk apa gereja itu ada. Makanya kita berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Yang ditambah mana? Kebenaran ataukah? Yang ditambahkan adalah berkat jasmani karena Anda hidup dalam kebenaran. Makanya kita harus cari kebenaran lebih dulu dalam hidup kita. Maka pada saat itulah kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Terobosan yang baru terjadi atas hidup kita. Untuk bisa mencapai itu, saya sampaikan di hari Jumat kemarin, bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu harus bisa diambil dengan cara yang tidak terlihat. Apa cara yang tidak terlihat? Iman yang hidup di dalam hati dan pikiran kita. Makanya terobosan terjadi karena persembahan hidupmu. Roma pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Allah. Ibadah di dalam Dia tidak bisa dilepaskan dengan hidup kita. Tangkap baik-baik ini. Kekalahan atau kegagalan gereja adalah gereja tidak menempatkan kebenaran pada porsi yang tepat. Allah ingin mengubah di akhir zaman ini. Allah ingin membuka sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bahkan saya mau bilang begini, Dia banjiri kita dengan pewahyuan agar supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Dia mau. Makanya doa besar adalah, Bapa kami di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani, tapi kita sedang berbicara tentang hati Allah. Hati Allah adalah jiwa, di dalamnya ada engkau dan saya. Untuk apa? Untuk kita menjadi serupa dengan anaknya. Itu standar dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Apakah gereja sedang berbicara tentang berkat secara materi? Itu penting. Saya bukan berarti menentang hal ini, orang butuh untuk semua hal. Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama adalah bangun nilainya, bangun firmannya, bangun hidupnya di dalam diri kita.
Makanya Alkitab berkata begini, sekalipun 7 kali orang benar itu jatuh tidak akan sampai tergeletak, tapi jangan bikin jatuh. Harus terus berjalan. Ketika kita berjalan terkadang sakit, tapi Tuhan ingin bawa kita sampai pada finish strong, sampai pada akhir daripada tujuan. Allah menyelamatkan manusia. Tuhan bukan hanya sekedar menyelamatkan kita supaya kita hanya memuji Tuhan, bukan itu. Tetapi Tuhan mau kita masuk pada kesempurnaan yang utuh. Kesempurnaan itu hanya bisa ditemukan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya hidup ini adalah sebuah proses perjalanan hidup. Sampai pada akhirnya bukan lagi kita bicara tentang karunia rohani, bukan lagi kita berbicara tentang berkat jasmani, tetapi kita sedang berbicara di sini adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Di sini bukan lagi kita berbicara tentang hal-hal yang terlihat, tetapi kita bicara tentang pribadinya. Yesus adalah logos, pikiran Allah yang menjadi manusia. Artinya bahwa hidup kita harus sama seperti firman. Karena kita mau sama seperti Yesus. Bilang kiri kanan, mau jadi sama seperti Yesus, Jo? Bukan jadi sama seperti gembalamu dengan orang-orang sekelilingmu, tapi jadi sama seperti Yesus. Karena gembala juga bisa salah. Bilang kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. Cile. Boleh lama sedikit Bu Gembala. Iya, setelah lama 1 tahun lebih baru sampai di sini no. Lama kali. Orang Medan bilang macam mana pula ini. Tapi ini satu sukacita yang luar biasa sebab saya pulang ke kampung, ke rumah ya, karena ini orang tua rohani ada di sini. Saya diutus di pedalaman jauh ke sana. Sedikit lagi itu dapat talaut. Jadi kalau mau pergi talaut sebenarnya mau pergi di tempat saya itu sangat dekat. Maeno lewat-lewat terus Jo. Sekali-sekali jika bersinggah kamari itu. Iya, tapi jarang lewat Kang Ibu ya. Singgah. Nanti Kingdom Vision juga yang di sini akan datang ke sana. Itu so pasti. Karena sana rumah apa bahasa saya? Rumah kedua ya. Rumah kedua buat kita semua di tempat ini, dan Tuhan lagi proses, Tuhan lagi bawa. Dengan tema yang besar ini, itu sangat-sangat mengubah. Mulai dari saya secara pribadi maupun pelayan. Dari tema ini, kadang Tuhan mau memangkas. Tetapi dari tema ini pula Tuhan ingin membangun sampai rupa Kristus itu nyata di dalam diri kita. Mau cerita pembaca firman dulu. Alkitab berkata, Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat 24. Bisa bantu saya multimedia? Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat 24. Aduh, belum ada ini. Di kertas. Oh, dia jauh sekali. Oh, boleh. Iya, masalah tuh so jauh di sana, kemarin kasih jauh lagi. Aduh. Kasih mendekat kok, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat. Supaya firman tergenap itu. Bilang kiri kanan jangan terlalu tegang. Iya, Mazmur 139 ayat 23. Baca sama-sama. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Uji apa? Aku dan kenalilah pikiran. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Yang tidak terlihat pikiran dan hati. Itu ada di mana? Di dalam diri kita. Makanya Alkitab kenapa bilang persembahkanlah tubuh? Karena 2 hal ini ada di dalam diri kita. 2 hal ini ada dan melekat di dalam diri kita. Tapi ini adalah aset besar. Diberkati ataupun tidak diberkati itu ditentukan 2 hal ini. Loh, kenapa begitu? Bukankah orang yang tidak percaya punya pikiran, punya hati? Hati kita berbeda sebab Tuhan tinggal di dalam diri kita. Alkitab berkata begini, ketika Dia tinggal di dalam diri kita, maka kehidupan itu akan terpancar. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan bukan datang dari diri kita, tetapi kehidupan datang karena Dia tinggal di dalam diri kita. Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah kasih karunia. Kita nggak punya hidup, kita mati karena dosa. Tetapi ketika Dia tinggal, waktu kita menerima Dia secara pribadi, Dia tinggal di dalam diri kita. Dia ingin agar supaya Dia adalah terang itu terpancar melalui hidup kita. Antara pikiran dan hati ketika kita bicara, tidak bisa dipisahkan. 2 hal ini tetap berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-24, Alkitab berkata, tujuannya apa? Ayat 24, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lihatlah apakah jalan serong dan tuntunlah aku di jalan yang, ini realita hidup.
Waktu diselamatkan Tuhan tidak biarkan kita nina bobo. Tapi Tuhan ingin agar supaya kita bekerja. Kita menyatakan anugerahnya. Bukan menerima berkat kemudian menyimpan itu. Tetapi justru menjadi berkat bagi orang lain. Makanya untuk sampai pada titik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ubah ayat yang ke-23. Pikiran dan hati itu. Karena saya sampaikan kemarin bahwa hati itu perlu diubah. Kenapa? Sebab Tuhan ingin tinggal di dalam diri kita. Terang bukan punya kita, tapi terang punya Dia. Karena Dia ada terang itu. Untuk bisa menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan, butuh Tuhan. Makanya Tuhan proses hati kita. Bicara cinta, bicara iya toh? Bicara cinta, bicara hati. Pengorbanan terbesar kita adalah kasih kita kepada Dia. Pengorbanan terbesar Dia kepada kita adalah kasih Dia lewat mati di atas kayu salib. Makanya kenapa Tuhan itu proses hati kita lebih dulu, pikiran kita lebih dulu, agar supaya sepenuhnya Dia bekerja secara penuh di dalam diri kita. Tuhan ingin membawa kita lebih dan lebih lagi. Nah, Alkitab berkata begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang Yang kekal, akhir. Bukan pertengahan, bukan awal. Makanya sebenarnya kehidupan kita adalah kita beribadah, tujuannya adalah untuk membangun nilai kita, nilai Tuhan di dalam diri kita. Saya sampaikan kemarin di doa puasa kita bahwa yang pertama Tuhan ingin bawa kita pada tahap ketahui dulu siapakah Tuhanmu. Tuhan mau buka dulu lewat apa firman-Nya. Tuhan buka pewahyuan, ini tahu, Anda tahu, mentok di pikiran Anda, mentok di hati Anda. Belum bikin apa-apa, yang penting tahu dulu daripada ternyata. Bilang kiri kanan, jangan sampai tertahu. Tahu dulu. Tapi Tuhan tidak mau berhenti sampai pada titik itu. Karena kalau kita berada pada titik itu, kita tidak seperti tidak berbeda dengan ahli tarot, tahu semua titik komanya, tetapi tidak ada lanjutan selanjutnya. Tahap yang kedua adalah yang Tuhan mau, kebiasaan. Namun itu pun bisa dipengaruhi. Kebiasaan yang buruk akan merusak pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. So biasa bikin, mudah terpengaruh. Tuhan mau untuk kita masuk pada tahap yang lebih adalah gaya hidup. Yesus sekalipun berada dengan perempuan Samaria, ada baserong kan nyanda? Kenapa? Sebab firman itu sudah menjadi daging. Firman yang menguasai hidup kita. Makanya hati dan pikiran itu penting di mata Tuhan. Karena Dia mati untuk hati kita. Itu dia. Ada lagu bilang begini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera apa? Kalau kita yang jaga selesai, tapi kalau Tuhan yang jaga mantap. Kenapa? Sebab terang itu yang akan keluar dari diri kita, dari hati kita. Jaga hati. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan Coba bilang kiri kanan, hatimu penting. Betapa pentingnya hati kita, maka Tuhan menjadi manusia dalam keterbatasan. Sekali lagi, bukan manusia jadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Dua hal yang berbeda. Dia baru melakukan sebuah kebaikan di bumi ini dalam kapasitas dia sebagai manusia, bukan untuk dia menempatkan sebuah prestasi agar supaya dia menjadi Allah buat kita. Tapi justru dia yang tinggal di dalam kekekalan, dia adalah Allah sendiri, masuk karena kasih-Nya. Dalam sebuah keterbatasan dia harus berada pada titik itu karena kasih. Apa persoalannya yang dia akan tuju? Alkitab berkata betapa lebih darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Dari apa? Perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah. Kita tidak akan pernah bisa sampai pada titik terakhir beribadah kepada Dia dalam kesempurnaan jika Tuhan tidak menjadi manusia dan mati bagi kita. Cross, salib adalah hal yang begitu penting dalam hidup kita. Bicara salib bukan hanya bicara sesuatu yang mengenakan, diselamatkan.
Karena dia mengangkat kita dari dosa oleh iman kita kepada dia. Tetapi juga adalah penderitaan. Makanya kalau kekristenan tidak nampak di dalam hati dan pikiran bahwa dia harus mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan dalam pengertian bahwa kehendak kita sepenuhnya harus mati. Dan biarlah kehendak dia yang sepenuhnya hidup di dalam diri kita. Sulit, bertentangan. Ya kan? Yudas bisa jual sama Yesus karena satu itu. Bertentangan di dalam dirinya. Saya mempelajari dalam Alkitab. Kenapa Yudas kemudian jual Yesus? Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hanya sebagai rabi, sebagai guru, sebagai nabi yang tidak berbeda yang lain. Tapi dia tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan melalui firman otoritasnya yang menguasai dan mengubahkan. Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan maka semua akan jadi. Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati tidak ada yang tahu. Tapi ini perkara yang besar, aset besar yang Tuhan kasih buat kita. Coba lihat kiri kanan, bagaimana kan hati. Coba tanya dulu baik-baik. Sebelum pendeta mau lanjut bicara. Tanya Jo tuh baik-baik tuh hati. Kalau laki bini bawa dekat kon tanya Jo, papa masih mau sayang pak kita Jo? Oh ilallah Tanya baik-baik. Karena kualitas hati menentukan keputusan akhir. Poin yang kedua kemarin, kualitas hati menentukan keputusan akhir. Matius pasal 7. Matius 7 ayat 21. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat yang berikut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah apa? Ada yang biasa bernubuat sini, biasa khotbah, ini dia. Demi namamu dan apa? Mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak apa? Mujizat demi namamu juga. Ayat 23 Alkitab berkata. Pada waktu itulah aku akan apa? Berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku apa? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah hal rohani kita sudah mengerjakan itu? Tapi itu bukan finish, itu bukan akhir. Apa kita perlu? Sangat perlu. Saya perlu sekali Bapak Ibu Saudara. Saya perlu sekali apalagi kita di kampung sana, di pedalaman di sana. Sangat perlu. Kapasitas-kapasitas rohani ini. Tapi itu bukan jaminan. Jaminan adalah jika engkau tahu bahwa hatimu adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Makanya Tuhan tidak perlu cari jauh-jauh, dia ada di dalam hatimu. Saya ketika mempelajari kebenaran ini, itu membuka. Sedikit demi sedikit Tuhan buka. Sampai saya menyadari bahwa ternyata semua pencapaian itu tidak akan penting. Ketika saudara menemukan dirimu terbentuk di dalam dia, dirinya terbentuk di dalam diri kita. Sampai pada akhirnya karena dia adalah Alfa dan Omega. Sampai pada akhirnya pada saat itu engkau menjadi, oh ternyata karunia tadi sudah boleh sudah. Bukan boleh, Tuhan perlu untuk pelayanan. Tapi itu bukanlah bagian yang paling utama karena orang bisa sombong, orang bisa banyak hal tentang karunia yang Tuhan kasih buat dia. Tetapi kalau kita berada pada titik di mana Kristus terbentuk di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang percaya yang tetap naikkan syukur bahwa bagi Dialah segala puji hormat dan kemuliaan. Karena dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia segala puji hormat dan kemuliaan. Itu sasaran akhir. Tapi terkadang gereja lupa ini. Dengan pencapaian itu kamu menunjukkan sampai Kristus di belakang. Sama dengan suami istri. Masih susah-susah mau ganding tangan. Maka kalau sudah jadi baik-baik, mai tua di belakang. Saki kan nyanda. Yang tertawa pengalah. Saki. Bukankah Yesus akan datang dan suatu saat kita yang gereja adalah pengantinnya akan ketemu dengan Dia. Makanya sebenarnya saya mempelajari Alkitab penuh dalam realita hidup ini sedang menceritakan kita ini dengan Tuhan. Kalau kamu mau jadi untuk sampai pada hati Tuhan, kamu hidup ini, yang Dia ini. Hubunganmu dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Saya mengerti kebenaran ini, itu akan memerdeka, bukan akan tapi memerdekakan. Karena ketika saya menjalani hidup, mungkin agak sulit untuk saya bisa menjelaskan di tempat ini. Rahasia ilahi, bilang kiri kanan, rahasia. Biar orang lihat Jo, dia bagus ke depan. Tapi tidak semudah itu. Mempercayakan sebuah keluarga
yang sudah dimulai, yang sudah ada. Ini bahasa kiasan saya. Menjalani nggak mudah. Tapi saya bisa sampai pada titik karena firman yang mengajarkan. Brur dengan baik-baik ini. Khotbah mengenai diri dulu sendiri. Didik kenapa hati itu. Didik baik-baik itu. Untuk kamu bisa melihat keadaan, bisa menerima keadaan. Didik kenapa hati itu. Khotbah diri sendiri dulu. Kalau Anda menang dengan khotbah untuk diri Anda sendiri, saya percaya kita akan sampai pada finish strong. Sampai pada finish strong. Kalau ini tidak kuat, Anda berkhotbah hebat, luar biasa, lawatan Tuhan yang begitu luar biasa, berdoa orang mengalami lawatan luar biasa. Kalau tidak dibongkar dari dalam, yang terjadi adalah kesombongan mulai masuk, hal-hal mulai masuk. Dapat lihat senyum Mar kalau di sini tidak ada, yang tidak ada di sini. Di sana sini maksudnya. Iya toh? Coba lihat dulu yang tidak terlihat di dalam Anda. Karena ini menentukan keputusan akhir loh Bapak Ibu Saudara. Menentukan keputusan akhir. Pelayan-pelayan di sini bersyukur, masih ada Ibu Gembala. Kita di sana mau lari ke samping, kalau di sana ada masalah, lari ke kiri ada masalah, lari ke muka ada masalah, di belakang ada masalah. Mau lari ke mana? Langsung ke pusat. Ke Tuhan. Iya. Kakek shalom, pulang kemari, buka kemari, shalom juga, senyum. Pada di dalam nih ampun. Tapi itulah, mau jadi pemimpin ini. Iya, saya belajar, Bapak Ibu Saudara, saya banyak hal dibuka di tempat ini. Ketika saya berdiri dalam kapasitas sebagai pelayan, belum gembala di gereja lokal, ya mungkin banyak penilaian, Ibu Gembala begini, Pak Gembala begini, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu, banyak hal kalau saya urahkan banyak. Tapi ketika saya jadi kan ternyata begini kote. Waktu Ibu Gembala, Pak Gembala ambil keputusan ini, yang lain cepat hantam dia kalau bisa. Aduh kasihan. Tapi waktu saya jadi gembala saya mengerti, oh ternyata begini. Karena cuma satu dia punya penyebab, hati Tuhan, jiwa. Iya dong, jemaat ada, so dorong-dorong, tak dorong, so tandang, tandang. Kalau hatinya tidak kuat, sama Yesus bilang sudah selesai. Iya dong, so urus di sana kiri kanan dia bawa utang kiri kanan, Makanya betapa penting pondasi di dalam diri kita. Semua manusia punya hati. Tapi hati orang percaya, hati orang beriman adalah hati yang berbeda. Karena hati Tuhan tinggal, pribadinya tinggal di dalam hati kita. Nah itu yang membuat kita berbeda. Sekali lagi, orang yang tidak percaya Yesus punya hati, punya pikiran. Tapi kita punya hati dan pikiran yang berbeda karena Yesus tinggal di dalam diri kita. Alkitab berkata bahwa bukankah kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Karena hati kita ini. Coba pukul dada sedikit. Aduh hati kita ini bukan main ya. Betapa mahal ya, betapa penting ini. Iya itu. Karena kalau hati so tumpul, selesai. Makanya hati ini perlu dibangun. Saya belajar sikap hati begitu penting buat kita. Karena itu menentukan akhir daripada sebuah kehidupan yang kita jalani. Melayani. Sehingga sampai pada akhirnya pula waktu kematian menghampiri kita. Dan waktu di mana Allah menghampiri kita daripada sebuah kematian. Tinggal bersama-sama dengan kita. Kita sampai pada akhirnya. Bukan sebuah proses perjalanan yang hanya berhenti pada awal atau pertengahan, tapi sampai pada finish strong. Kekuatan hati dan pikiran itu yang menjadi penentu sepenuhnya. Dan itu tidak dilihat oleh orang lain. Kita akan belajar satu persatu, ada dua, tidak tambah tiga tapi waktu. Dari pribadi yang pertama adalah seorang Daud. Daud ini hebat, Daud ini urapi oleh Tuhan. Orang tahu kehebatan daripada Daud dan dicatat oleh Alkitab. Tapi Alkitab hebatnya adalah Alkitab itu membuka segala borok, segala sesuatu yang tidak baik. Itu menjadi contoh buat kita untuk kalau kita lakukan ini akan jadi seperti ini. Kalau kita lakukan ini akan jadi seperti ini. Itu hebatnya Alkitab. Karena dia ingin menekankan bahwa semua firman yang dia sampaikan adalah kudus. Sebab dia adalah kudus, firman adalah dia sendiri.
dan menjanjikan segala sesuatu. Dengan untuk itulah maka dia menyampaikan kebenarannya. Kita belajar dari seorang Daud. Daud diurapi oleh Tuhan. Tapi ada juga hal yang salah yang dilakukan oleh Daud, yang perlu Tuhan perbaiki. Saya ketika membaca cerita di dalam Mazmur 139 tadi, itu merupakan sebuah tingkatan lanjutan. Seorang pemazmur bilang, Tuhan kalau kita selidiki, artinya begini, kalau dia tahu ini yang salah, oh kita berhenti di situ. Tapi kenapa dia bilang, selidiki lagi Tuhan, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Hari ini semakin baik kita lakukan, belum tentu itu sudah sempurna. Halo? Makanya Tuhan bilang, untuk dunia orang boleh puas, tapi untuk Tuhan jangan puas. Untuk kepentingan siapa? Tuhan kah? Bukan. Sadar cukup yang kiri kanan, ngana ini. Tuhan kasih firman bukan untuk Tuhan. Tuhan sudah sempurna. Kita datang beribadah bukan karena untuk Tuhan, tapi untuk diri kita. Untuk membangun Dia di dalam diri kita. Sehingga betul-betul kita menjadi baitnya. Dimanapun kita pergi, hadiratnya itu ada di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, hadiratnya ada bagi kita. Makanya Tuhan itu mau mati, harganya itu mahal. Darahnya harus tercurah. Bapak Ibu Saudara pikir gampang? Yesus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dalam kekekalan. Kenapa dia harus merasakan sakit ketika dia harus mati sampai di atas kayu salib? Sakit dalam tubuhnya. Tapi gelora cinta yang kuat yang terus membawa dia untuk sampai di atas kayu salib yang berkata, tetelestai, sudah selesai. Saya ketika Tuhan kasih kebenaran ini, tekanan begitu luar biasa. Saya bisa bilang, Tuhan, so di sini Jo, apakah ada keputusan yang lain? Tapi ketika Tuhan kasih firman, justru dalam tekanan itu mengeluarkan potensi ilahi. Pernah rasa dalam penderitaan kong senyum? Ada yang menderita kong kemudian senyum? Atau tertawa sendiri? Ada? Ada orang gila kata. Tapi ada orang gila rohani juga, generasi yang ingin lawatan Allah. Sekalipun masalah hidup yang terjadi, dia akan tetap tersenyum. Karena dia ingin membawa kita pada stepnya, pada hatinya, pada pikirannya. Hatinya tidak akan mau jauh, tapi hatinya mau dekat di dalam hati kita. Bukan hanya sebuah lagu, lekatkan hatimu, melekat dengan hatimu. Senang sekali Bapak Ibu Saudara. Awal bulan persembahan masuk sebagai gembala. Dibawa ke gereja jemaat, kita berdoa. Masalah jemaat juga masalah kita sebagai pemimpin. Mereka tertekan, kita juga tertekan, ada masalah di situ. Tapi sama bilang begini, ngeri-ngeri sedap. Tekanan bukan menghancurkan, tapi tekanan untuk mengeluarkan sari ilahi yang tersembunyi di dalam diri kita. Jadi kalau hari ini kita mengalami sebuah tekanan yang begitu luar biasa, jangan pernah berhenti. Allah sedang mengeluarkan sari ilahi di dalam dirimu. Dia bukan cuma buka sedikit, dia mau koyakan. Sampai terkoyak betul, yang tertutup dia buka. Sampai hal-hal yang buruk itu harus dia buka. Untuk apa? Dia biarkan dirinya sepenuhnya berotoritas penuh di dalam hati dan pikiran. Agar rencananya terrealisasi. 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-11. Ini masih Matius ini. Ayat 2 Samuel pasal yang ke-11. Oh, pasal 11 ayat pertama. Maaf ya multimedia. Selama tuh jadi tegang sedikit. 2 Samuel 2 ini ayat 11, pasal 11. 2 Samuel pasal 11 ayat pertama. Ya, makasih banyak.
Baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh yang maju, Yoab maju beserta orang-orangnya dalam apa? Seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua, kita berkata, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak apa? Kepadanya dari atas soto itu seorang apa? Perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu apa? Sangat elok. Balik dulu ayat pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja apa? Biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan apa? Mengepung kota Raba. Sedangkan apa? Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud tidak mengambil bagian di dalam peperangan. Padahal Daud seorang raja, dia adalah seorang pemimpin yang harus memimpin pasukan untuk memperebut sebuah daerah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Daud tidak maju berperang sama-sama dengan mereka. Ketaatan, ketika kita bicara tentang ketaatan, seringkali orang salah memahami. Apa kesalahan dalam memahami? Orang berpikir ketika Yesus datang dalam kasih karunia yang penuh, maka ketaatan itu dibatalkan. Dalam artian begini, karena kasih karunia yang hebat, kasih karunia yang luar biasa, sekalipun kita tidak hidup benar, yang penting kita jadi orang Kristen, orang percaya, pasti toh mati nanti akan masuk surga. Karena orang berpikir Yesus Allah menjadi manusia harus mati dan kasih karunia itu akan membawa kita sampai pada akhirnya. Sehingga sekalipun mereka harus jatuh, harus jauh dari yang penting saya jadi orang Kristen. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Ketika saya mempelajari Alkitab, waktu manusia pertama dijadikan, Tuhan udah tuntut buat mereka adalah ketaatan. Jika engkau makan buah daripada pohon ini, engkau akan apa? Is dead. Ketaatan dia tuntut di sini. Kemudian setelah itu dikeluarkan mereka dari Taman Eden. Proses perjalanan sampai Yesus datang, Tuhan pun tuntut ketaatan bagi Israel. Waktu Yesus datang pula, ketaatan itu pun tetap dituntut. Artinya begini, kalau kita hidup hari ini, kita masih menjadi orang percaya, ketaatan itu melekat di dalam dirimu. Bilang kiri kanan, harus taat. Makanya coba saudara buka di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 1, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat yang kedua kita berkata, sebab kalau firman yang dikatakannya dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidak apa? Mendapat balasan yang apa? Ada konsekuensinya. Semenjak manusia dijadikan, dunia dijadikan, ditempatkanlah manusia yang pertama sampai terus, bahkan sampai pada waktu dia datang, ketaatan itu melekat bagi setiap manusia, terutama orang yang percaya kepada dia. Ketidaktaatan mendapatkan apa? Balasan. Tangkap baik-baik ini. Kasih karunia itu mempermudah. Apa mempermudah kita? Waktu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan menjadikan Adam dan Hawa. Allah tinggal di dalam diri manusia. Alkitab mencatat, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka rohnya meninggalkan manusia. Proses panjang, dia harus menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Pada saat itu orang percaya, maka dia ingin kembali pada pola yang pertama. Dia ingin tinggal di dalam diri kita. Dan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia penuh itu dia harus menjadi manusia, tidak gampang dalam kealahannya. Kemudian dia harus menjadi manusia, tidak gampang. Dalam keterbatasan, dibatasi oleh ruang dan waktu, padahal dalam kekekalan dia mau muncul di sini, dia ada di sana, dia ada di sana. Karena dia bisa batasi. Tapi karena kasihnya dan ketaatan itu terus berlaku. Tapi coba kita belajar seorang Daud, raja yang diurapi. Coba bilang kiri kanan, kamu juga diurapi. Kita baca sini 1, 2, 3. Sebab kalau firman kembali 2 Samuel pasal 11 ayat 1. 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh
Mereka memusnahkan Bani Amon dan apa? Mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua Alkitab berkata, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya apa? Lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang apa? Perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok karena tidak berperang. Yang terjadi adalah dia diperhadapkan dengan situasi untuk menghancurkan hidupnya. Alkitab berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya kehidupan ini selangkah adalah merupakan sebuah apa? Daud tidak mengambil bagian itu. Seharusnya dia bertanggung jawab, dia adalah seorang pemimpin. Dia tidak pergi berperang, tetapi peluang itu masuk bagi seorang Daud. Alkitab berkata ayat yang ketiga. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan apa? Orang berkata, itu adalah istri Uria orang Het itu. Ayat yang keempat Alkitab berkata, sebentar ya. Coba bilang kiri kanan bertahan sedikit. Saya kalah di mata kote. Ayat berapa itu? Ayat 4. Oke, ayat yang keempat kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah itu Daud apa? Menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Lalu apa? Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian apa? Pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat yang kelima Alkitab berkata, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Apa respon Daud? Perhatikan ayat yang ke-6 Alkitab berkata, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan apa? Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka apa? Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Licik hati Daud. Sudah disampaikan buat Daud. Ya. Sudah disampaikan Batsyeba itu hamil. Coba bilang kiri kanan. Bilang kiri kanan dulu. Bahaya ini. Daud berusaha menutup. Dia bilang begini ayat yang ke-6, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka apa? Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ayat yang ke-7 Alkitab berkata apa situ? Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang apa? Keadaan Yoab dan tentara, keadaan tentara dan apa? Dan keadaan perang. Saudara perhatikan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumah dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Strategi. Daud aja yang durapi, tapi Daud ingin berusaha untuk menutupi kebenaran di mana dia salah. Dia ingin tutupi itu. Panggil ketika Uria datang itu sampaikan, Uria sama Batsyeba pengalaman dia apa? Kamu terima itu hadiah. Kasih lombo tuh hati. Seakan-akan itu benar, saudara. Seakan-akan itu betul. Tapi tujuannya adalah menutupi. Makanya tema khotbah saya adalah perhatikan yang tidak terlihat. Dia berusaha tutup. Lanjut, Alkitab berkata, ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak apa? Ini orang setia. Dia tahu ada orang yang ketika dia kembali dalam peperangan itu yang menyertai dia. Otomatis kalau dia mau pergi, dia punya otoritas karena memang Daud, Raja Daud yang punya keputusan. Kamu harus pulang dulu, tinggal. Tapi dia tahu tidak, itu harus setia kawan ini. Daud tidak mau pulang ke rumah, kemudian Daud bersama-sama tidur bahkan dengan mereka. Kemudian Alkitab berkata ayat yang ke-10, 1, 2, 3, diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahnya? Daud punya strategi lagi, saudara. Dia berusaha untuk menutupi. Dari ayat ke ayat kita temukan. Kemudian ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Uria berkata kepada Daud,
tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk apa? Makan, minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukannya. Setia kawan, apalagi tabut berbicara tentang hadirat. Dia harus jaga di situ. Orang yang memiliki hati luar biasa. Tapi pemimpinnya begini, ayat yang ke-12, Daud tidak kurang strategi untuk menutupi kesalahannya. Pertama lolos, kedua apa? Lolos. Dia bikin yang ketiga, dia strategi. Supaya yang tadi dia kerjakan itu tak tutup. Perhatikan ayat 12, 1, 2, 3. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepaskan engkau pergi. Jadi Uria tinggal di apa? Di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Ayat 13, 1, 2, 3. Daud memanggil dia untuk apa? Makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidur. Bersama-sama dengan hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumah. Kondisi hati mantap ini. Daud berusaha kasih mabuk pada dia. Pus. Daud berpikir sebentar kalau sudah goyang. 2 sudah paling 7. Pasti dia mau pulang ini. Tapi sudah perhatikan. Kesetiaan seorang hamba. Kesetiaan seorang hamba. Itu menjaga hatinya. Kasih dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesetiaan seorang hamba yang begitu kuat sehingga hatinya terjaga. Ayat 14, Alkitab berkata, paginya apa? Daud menulis, dia tidak kurang akal, dia pasang strategi ini. Dia kirim surat Yoab dalam peperangan sana, lagi menunggu untuk masuk dalam berperang. Dia kirim surat Pak Yoab. Dia bilang begini, ayat 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan apa? Mengirimkannya kepada perantaraan Uria. Ayat 15, ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian apa? Kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Sadis kan Anda ini? Sadis, karena untuk apa? Menutupi. Makanya ketika orang melakukan dosa, sesuatu yang salah, itu tetap mengkamiri banyak orang. Banyak alasan saja. Bilang kiri kanan bukan ngana itu. Banyak alasan, inilah itulah ini supaya tak tutup ini. Padahal dia pinti, apa orang Manado bilang, dia punjung-unjung so itu dia. Iya kan? Tapi sudah perhatikan sini, ayat yang ke-16. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria apa? Ke tempat yang diketahuinya. Ada lawan yang gagah perkasa. Ayat yang ke-11, ketika orang-orang itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka apa? Gugurlah beberapa orang dari tentara itu, dari anak buah Daud juga apa? Uria. Berhasil enggak? Berhasil. So maju berperang sama-sama dengan Yoab, berperang sampai di depan. Mundur semua. Tinggal beberapa orang dengan Uria. Selesai, mati. Ketika disampaikan, Daud bergirang karena tujuannya berhasil. Tapi saudara perhatikan di sini. Saya coba tetap membawa kita dalam ayat-ayat ini. Ayat 18, baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu, demikian jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja. Dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat di kota itu dan berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang memanah dari atas tembok, siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapakah kamu sedemikian dekat dengan tembok itu? Maka haruslah engkau berkata juga, hambamu Uria orang Het itu apa? Sudah mati. Bukan cuma Daud yang punya strategi menutupi, tapi seorang pemimpin yang di bawah Daud, panglima yang memimpin perang itu pun mengalami hal yang sama. Dia berusaha. Saudara, ketika dosa kita lakukan, itu juga paling mengkamiri terutama orang-orang di sekeliling kita. Satu, tadi kuat dia begini. Yang satu berpikir dia cabang lagi. Yo, dia sana begini. Ulang lagi ibu-ibu ke sana. Dia tersambung lagi. Kakak
Bagai sudah di Manado sana. Bilang kiri kanan, di sini terada. Coba bisi-bisi pelan-pelan, jangan ada dusta di antara kita. Iya toh? Karena saya tekankan begini, persoalan hati dan pikiran penting. Tidak ada orang yang tahu. Senyum-senyum mar di dalam, Bapak Duri. Salam. Mar di dalam tuh, bukan main. Coba bilang dulu kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. Tapi coba belajar pelan-pelan ini firman Tuhan. Karena akhirnya tidak bagus. Ayat 22, baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkannya kepada Yoabnya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi apa? Kami mendesak mereka kembali dalam lubang pintu gerbang. Ayat yang ke-24, pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Saya tahu, ini liciknya seorang Daud. Dia diurapi, ya diurapi. Tapi itu perjalanan hidup yang perlu menjadi sebuah contoh buat kita. Ada hal yang akan menghambat, karena Tuhan ingin bawa kita sampai pada akhir. So capek-capek lagi, nyala kaumu, hai kamu pembuat kejahatan. Orang ada lagi bernubuat ini, lagi membuat mujizat demi namamu. Bukankah kita ada di situ? Agak keras, Kang. Tapi ini realita hadiratnya, realita firmannya. Karena Tuhan ingin membuka, bukan nanti, tapi sekarang. Makanya Alkitab berkata, suatu saat nanti Tuhan akan mengaku, nyala kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Tapi bagi gerejanya hari ini, bilang kiri kanan, hari ini. Makanya Alkitab berkata, pada hari ini ketika engkau mendengarkan suaraku, jangan tuh hati jangan kasih keras. Terima dengan lapang, sakit bagi terus. Hantam terus Tuhan. Karena ketika Tuhan hantam kita, dia lagi membuka. Sama seperti cungkil apa? Itu perlu ditempa dulu. Kas keluar. Tempa, kas keluar. Sakit. Mau kas keluar mas, buka. Pendulang mas dia mesti pelan-pelan. Buka. Sakit. Kalau batu itu manusia bilang, aduh sakit. Tapi di dalamnya ada emas. Hal yang berharga. Makanya kenapa Tuhan tempa hati kita, karena ada yang berharga di dalam diri kita. Apa itu? Hadiratnya. Makanya hati kita ini adalah gambaran. Jangan dulu tepuk tangan. Hati kita adalah gambaran di mana di dalam perjanjian lama ketika tabut Allah menyertai orang Israel, di mana ada tabut Allah, kemenangan pasti terjadi. Demikian pula kita mengalami kemenangan karena hadiratnya ada di dalam diri kita. Makanya berkata, bukankah kamu itu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu? Kosa kalau kita cerita tentang Tuhan. Ayat 25. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu. So salah, Daud berusaha kasih kuat DP hati, jangan ada sebal, itu hal biasa. Perhatikanlah baik sini, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu. Karena apa? Perkara ini. Sebab sudah apa? Sudah biasa. Sudah biasa perang makan pedang makan orang ini atau perang makan orang itu. Sebab itu apa? Perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan apa? Turunkanlah itu. Demikianlah kamu apa? Kau harus kuatkan hatimu. Bayangkan. Liciknya Daud. Minum jus setengah selokinya ada apa-apa. Kalau belum mabuk tambah lagi. 2 botol, 3 botol. Tambah. Nggak apa-apa kok. 1 tahun 1 kali kok no. Iya toh? Acara pesta. Sini mungkin terada apa ya? Kali Morotai banyak. Biasa itu. Kita kemudian menganggap sebuah kebiasaan adalah hal yang biasa. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan bermain dalam aras bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa.
Apa yang luar biasa? Firman-Nya, kehidupan. Lanjut, Alkitab berkata ayat 26, 1, 2, 3. Ketika didengar istri Uria bahwa apa? Uria suaminya sudah mati, maka apa? Merataplah ia karena kematian, baru sadar dia. Ayat 27, 1, 2, 3. Setelah lewat waktu berkabung, maka apa? Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi apa? Istrinya. Dan melahirkan seorang anak apa? Laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah apa? Jahat di mata Tuhan. Bukankah masalah sudah selesai bagi seorang Daud? Uria so is dead. Uria so mati. Masa kan tujuan mati dulu. Kalau yang korban yang ini sudah mati, udah selesai, tidak ada perkara lain yang perlu dijadikan untuk menjadi bukti. Udah selesai, mati di medan peperangan. Tapi di mata Tuhan belum selesai. Ini satu pasal. Di mata Tuhan belum selesai, karena Tuhan ingin membongkar sepenuhnya sampai hanya tinggal Dia di dalam diri kita. Lanjut ayat yang berikut. Pasal 12. Kalau habis di Samuel ada kitab lain lagi. Ini ada pernah habis tuh firman. Yang mengerti bilang amin. Ayat 1, baca sama-sama. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Saya baca begini saya ketawa sendiri. Nathan kalau kenal hamba Tuhan yang bukan, tapi dia bermain dengan halus. Slomar. Yang tertawa mengerti, yang mengerti tertawa aku mengerti. Ayat yang pertama 1, 2, 3. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain apa? Miskin. Si kaya apa? Mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Ayat yang ketiga, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari apa? Seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan, karena dia melakukan itu dengan cinta, dengan kasih. Anak-anaknya makan dari apa? Suapnya, dan minum dari pialanya, dan apa? Tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan bagi. Saya ketika baca ayat ini, itu bersuka di dalam, melompat kuat di dalam saya. Pendeta, lakukan dengan cinta pelayananmu. Sekali mas sedikit, dari 1 ekor, tapi akhirnya jadi banyak. Yang banyak, yang kaya ini punya banyak, tapi mau ambil orang miskin punya. Kenapa? Sebab dia tidak puas dengan apa yang dia punya. Tapi kalau kita lakukan dengan cinta sekalipun sedikit, wow. Amin. Lanjut, Alkitab berkata, pada waktu itu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sangat apa? Merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk apa? Memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin. Bayangkan sudah punya banyak, dia mau ambil lagi, orang miskin punya. Bilang kiri kanan, bukan ngana itu. Kepunyaan si miskin itu, dan apa? Memasaknya bagi orang-orang yang datang kepadanya. Ayat yang kelima, Alkitab berkata, lalu Daud menjadi sangat marah. Daud marah waktu Daud dengan, memang betul logika itu, bukan main ini orang kaya ini, banyak anak punya, mau ambil orang miskin punya lagi. So setengah mati dia peliharakan, tapi anak mau ambil. Bisa bayangkan saudara, Daud ketika mendengarkan cerita itu, Daud belum sadar, amarah dia muncul. Ayat 5, 1, 2, 3. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, nama Tuhan lagi, orang yang melakukan itu harus apa? Mati. Berat enggak itu? Berat. Keputusan berat itu. Daud marah, tapi Daud lupa ayat 6, 1, 2, 3. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan apa? Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, 1, 2, 3, engkaulah itu, engkaulah orang itu. Perhatikan baik-baik ini. Ngana kote, sakitnya ada itu. Oh, berasa Jo. Daud kaget. Tadi dia marah, tapi kata itu ngana. Cerita tadi itu dimaksudkan untuk kamu.
Nah, Alkitab bilang begini, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah yang orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Tapi ayat yang ke-8 Alkitab berkata, telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istrimu Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dari Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Bayangkan Tuhan kasih karunia bagi seorang Daud begitu hebat, tapi Daud merampas hak daripada orang yang begitu setia kepada dia. Itu yang membuat Tuhan geram buat seorang Daud. Perhatikan ayat yang ke-8, ayat 9, 1, 2, 3. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk apa? Menjadi istrimu. Ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dan apa? Datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan apa? Memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkau telah melakukannya secara apa? Tersembunyi. Sampai di situ dulu. Sudah perhatikan baik-baik. Saya ketika angkat tema ini, Tuhan buka di dalam Alkitab begitu yang berkaitan dengan ini. Yang pertama, saya tahu bahwa itu Tuhan lagi bicara buat saya. Jangan tunjuk ke sana, berapa kemari? 4. Tuhan lagi ngomong, pendeta banyak yang sembunyi dalam pikiran, kenapa istri, kenapa ini, kenapa ini. Perhatikan baik-baik ini. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, perhatikan baik-baik itu di dalam. Karena Tuhan lagi berperkara dengan yang tersembunyi ini. Karena Tuhan ingin membawa kita, kalau 100 berjalan 100 domba itu harus sampai pada tujuan. Bukan 99 sampai baru 1 itu tertinggal. Tuhan cari lagi. Mau kasih repot Pak Tuhan lagi. So sampai cari lagi, so sampai cari lagi. Bilang kiri kanan bukan ngana itu. 3 bulan setia, 1 bulan. Iya toh? Tapi Alkitab bilang begini, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Tuhan kasih kaget pada sedikit. Kalau nggak ada sembunyi kita buka. Apa ayat yang ke-13? Ini sangat memberkati saya. Hati Daud. Dia tahu dia salah, tapi dia cepat-cepat. Jangan terlalu lama. Bilang kiri kanan jangan terlalu lama. Ayat 13, Alkitab mencatat begini, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kenapa cuma 1 ayat saja Tuhan kemudian pulihkan oleh Daud? Karena Tuhan tahu sepenuhnya pengakuan Daud itu betul-betul berasal dari hati. Tidak tunggu lama. Daud punya salah, tapi dia tidak kembali kepada kesalahan yang sama. Jangan salah pakai Alkitab. Jatuh bangun aku. Kau pakai firman, Daudnya jatuh. Tertawa itu menghina. Iya toh? Coba tangkap bagian ini. Nah, Alkitab berkata begini, ayat yang ke-14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak. Dan kalau kita membaca seterusnya, anaknya itu mati. Tuhan berproses sebagai seorang Daud karena hatinya. Makanya hati ini perlu dijaga. Jaga baik-baik. Lebih mahal dari semua yang kau punya. Iya toh? Lebih mahal. Suami kalau istri sudah perhatikan, tahan tuh hati. Bahwa dia sedang proses menjadi rupa Kristus di dalam hidupnya. Santai saja. Karena Tuhan lagi bawa kita untuk terbangun pribadinya di dalam diri kita. Sampai betul-betul kita akan sama seperti anaknya Yesus Kristus. Di mana firman itu menjadi daging. Buka kamar itu darah Yesus. Apa? Firmannya terbentuk di dalam diri kita. Itu akhir daripada semuanya. Satu bagian. 1 Samuel pasal 15, saya tidak lama, ayat 10 sampai ayat 30. 1 Samuel. Ini bicara tentang seorang Saul. 1 Samuel pasal 15,
Ayat 10 sampai ayat yang ke-30. 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-30. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam pada waktu itu Absalom telah apa? Mengirim 1 Samuel. Sudah? Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, ayat yang ke-11. Karena aku telah sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak apa? Melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah apa? Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ayat yang berikut 13, Alkitab berkata, sabar tahan sedikit, kita punya mata yang masalah ini. Ayat 13. Oke, ayat 13 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah apa? Melaksanakan firmanku. Ayat yang ke-14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu yang kudengarkan itu? Saudara perhatikan, Tuhan mau semua ketika jarahan itu ada, itu semuanya harus ditumpas habis. Jangan tinggal sedikit. Harus habis, tapi ketidaktaatan daripada seorang Saul, saudara perhatikan. Tetapi Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Ayat yang ke-15, Alkitab berkata 1, 2, 3. Jawab Saul, semuanya itu telah kubawa daripada orang Amalek. Sebab apa? Rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan apa? Maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi apa? Selebihnya telah kami tumpas. Ayat yang ke-16. Lalu apa? Berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan apa? Memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ayat yang ke-17. Saudara perhatikan deh, respon daripada saudara. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandangan Tuhan, ingatkan bagi seorang Saul, dengar baik-baik awal ketika kamu dipanggil keadaanmu seperti apa, tapi karena kasih karunia. Tuhan bilang begini, Samuel bilang begini, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Ayat yang ke-18, 1, 2, 3. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan apa? Pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperang melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapakah engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Tuhan bilang tumpas habis. Hal kedagingan tumpas habis, jangan tinggal sedikit pun. Harus selesaikan soal hati ini. Tumpas habis, jangan simpan. Coba bilang kiri kanan, jangan simpan. Kaset tumpas habis, iri hati di situ, orang punya kapasitas bertumbuh, kita kemudian orang punya kemajuan, kita yang sakit hati. Apa yang salah ini? Dia diberkati, punya ini semua, kita yang sakit hati. Bilang kiri kanan bukan ngana itu. Tapi hal kecil itu akan menjadi bumerang di dalam hati kita, dalam hidup kita. Ayat 19, 1, 2, 3. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan apa? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Bayangkan saudara, Saul masih beradu pendapat dengan Samuel. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Betul, aku dengar firman Tuhan begitu luar biasa, dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat yang ke-21, Alkitab berkata apa? Tetapi rakyat mengambil dari jarahan. Salahkan orang lain lagi. Pada dia raja, dia pemimpin di situ. Kasih tunjuk orang lain, orang yang bikin salah, bukan kita. Padahal kapasitas pemimpin yang harus bertanggung jawab. Dia salahkan lagi. Alkitab berkata 21, tetapi rakyat mengambil jarahan itu dari kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Rohani lagi saudara, mau dibawa untuk Tuhan. Pada Tuhan bilang tumpas habis, jangan ada yang sisa. Bilang kiri kanan, jangan ada sisa.
Ayat 22, tetapi apa? Jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada apa? Lemak domba. Artinya begini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian betul-betul karena ketaatan kita mempersembahkan, itu sama halnya Anda sedang tahu bahwa Anda berada pada kondisi hati di mana Tuhan tinggal di dalam Anda. Setuju bilang amin. Ayat yang ke-23, Alkitab berkata, sebab pendurhakaan adalah apa? Sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati sama seperti menyembah berhala. Dan terafim karena engkau telah apa? Menolak firman, maka ia telah menolak engkau. Ayat yang selanjutnya 24, Alkitab berkata apa? Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Dia ngaku, aku berdosa, tapi ada yang salah di dalam dia. Pengakuan yang tidak real, pengakuan yang tidak jujur sepenuhnya. Apa yang dia pertahankan? Alkitab bilang begini, ayat yang ke-24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Saya ingat ketika saya dari tempat ini, Ibu Gembala sama Ibu Okrin sampaikan, itu malam semua sudah tidur, Ibu Gembala cerita-cerita sama Ibu Okrin, istri saya maksudnya. Ibu Okrin, firman harga mati itu terus nempel bahkan di hati kami. Diperhadapkan orang punya jabatan, saudara. Aduh, Anda mau tegur kah? Anda mau ingatkan kah? Kalau sebentar mau kasih ingat kah? Perpu sudah ada. Iya toh, sudah ada persembahan. Halo? Tapi itu kuat. Ingatkan kami. Diberkati karena firman. Firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Kalau firman harga, bilang kiri kanan, harga mati, bukan harga hidup. Ayat 22. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan apa? Sujud menyembah. Ini sebuah syarat, menyembah Tuhan, menjadi penyembah itu bukan apa ya bahasa saya. Untuk menyembah Tuhan tidak ada alasan, hanya satu, karena kita dijadikan, diciptakan untuk menyembah Dia. Tapi seorang Saul bilang begini, kita akan menyembah Tuhan jika kamu kembali. Dia maksa kembali pada Tuhan, sudah menolak dia. Apa yang membuat engkau menyembah di tempat ini? Apa yang menjadi motivasi Anda untuk Anda bisa melayani Tuhan? Anda bisa memberi, Anda bisa melakukan segala sesuatu. Apa dasarnya? Diingatkan buat kita hari ini. Apa yang mendorong Anda melakukan untuk Anda bisa melayani Tuhan? Apa sebenarnya? Tangkap baik-baik kebenaran ini, periksa hati, motivasimu apa? Supaya kita bisa sampai pada akhirnya. Saya sampaikan kemarin di hari Jumat, kalau orang hati mau tetap begitu, lebih baik jangan melayani, lala. Di terakhir orang bilang, nyala kamu, hai kamu pembuat. Maka sekarang ampunilah kiranya, ampuni kita. Ikut bersama-sama dengan kita, baru kita menyembah. Seharusnya sama seperti seorang Daniel. Sekalipun aku tidak ditolong, aku akan tetap menyembah Dia. Mentalitas ini yang perlu dibangun. Saul ingin mempertahankan posisinya, kapasitasnya sebagai seorang raja. Baru dia menyembah Tuhan. Seharusnya kita menyembah, maka Tuhan akan mempercayakan. Sebab dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan. Itu yang perlu dibangun, hati seperti itu yang perlu dibangun. Sehingga ketika kita menyambut ada sesuatu, nanti sebentar dia lihat, gembala lihat kita menyambut, kuat sekali, mantap dia itu. Hati. Tidak salah kita punya ekspresi. Itu hal yang kadang saya juga mengalami hal itu sampai saya. Tapi coba lihat tuh hati, Brur Ses. Apakah kita mengangkat tangan ini, ke sana ada orang lain bisa melihat kita menyembah. Tuhan bilang kalau berdoa masuk ke dalam kamar, artinya begini. Kunci baik-baik supaya hati itu, bahwa semuanya itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Sebab dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, segala kemuliaan, penderitaan, pengorbanan yang kau alami, yang kau lakukan saat sekarang ini karena untuk pelayanan, tidak akan pernah bisa berharga kalau engkau tidak kembalikan untuk Dia. Semua akan menjadi percuma kalau engkau tidak kembalikan untuk Dia.
Kenapa harus kembali kepada Dia? Karena semua datang dari Dia. Hidup kita juga datang dari Dia. Cinta kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa, semua yang kita kerjakan semua datang daripada Dia, menjadi power, menjadi kekuatan untuk kita bisa dari hari ke hari. Karena saya lihat dari tempat ini juga saya berada. Gila-gila tuh orang berdoa di sini. Tapi coba letakkan dasar hati yang kuat. Letakkan dasar hati yang kuat. Karena letakkan dasar hati yang kuat itu akan membawa kita sampai pada akhirnya. Dari awal bersama dengan Tuhan, dari akhir bersama dengan Tuhan. Seorang Saul memulai dengan Tuhan tapi tidak mengakhiri dengan Tuhan. Ini yang disampaikan bagi gereja Tuhan, dengar baik-baik. Memulai dengan Tuhan, akhirilah dengan Tuhan. Dimulai dari mana? Hati dan pikiran. Terlebih darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib, yang memampukan hati kita untuk bisa taat. Dan kita bisa taat bukan karena ketaatan kita, tapi hatinya yang ada di dalam diri kita, yang memiliki power, kekuatan untuk kita tetap setia sampai pada finish strong. Berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan Yesus. Daud masih mengelak, Saul masih mengelak. Ayat 24, 26, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah apa? Menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau. Ketika Samuel berpaling menolak mereka, berpaling kepada hendak pergi, maka Saul memegang punca jubahnya Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyak daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang-orang lain lebih baik daripadamu. Ayat selanjutnya, ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel telah tidak berdosa dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Mari Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini coba perhatikan hati kita. Perhatikan hati kita. Orang tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Keputusanmu hari ini dengan hatimu dan pikiran menentukan diberkatikah atau kutuk. Engkau maju ataukah tidak hari ini. Makanya Alkitab berkata, pada hari ini ketika engkau mendengarkan suaraku, jangan apa? Hati lagi. Hati penting. Engkau bisa bertahan terus tetap berada dalam hadirat Tuhan, dalam pelayanan, dalam hidupmu dengan Tuhan. Karena engkau punya hati, kualitas hati ini punya harga yang mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi lewat pengorbanan Yesus mampu bayar dengan lunas buat kita. Amin. Amin. Amin.